Oke guys, yo balik lagi bareng gue di sini Jentera Lapis. Untuk review kali ini gue bakal membuat konten review pet J Advance Server, yaitu 1.8.04 ya guys ya. So sampai sebelum kalian lebih lanjut ke inti videonya guys, support channel saya dengan klik subscribe dan like, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman anda, dan jangan lupa juga untuk follow IG saya, link ada di deskripsi ya guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basa lagi guys ya, kita langsung aja ke inti videonya ya guys ya. Oke, yang pertama di sini ada hero baru Nolan, di adjust jadi menyesuaikan frekuensi damage dan bonus physical attack-nya Nolan. Untuk pasifnya di adjust, damage retakannya dirubah, yang sebelumnya kan 120 plus 100%, total physical attack menjadi 200 plus 150% physical attack tambahan. Dan kemudian untuk damage attack ledakan berikutnya itu turun, yang sebelumnya 75% dari damage serangan sebelumnya turun menjadi 65%, tapi seluruh ledakan berikutnya itu memberikan damage dengan jumlah yang sama. Kemudian yang sebelumnya memberikan basic attack yang diperkuat setiap 6 detik serangan, sekarang menjadi 5 detik ketika tidak memberi atau menerima damage, dan tidak termasuk damage atau pada minion dan creep. Nah ya, jadi yang sebelumnya kan ketika kita memberikan atau menerima damage itu pasifnya tetap bisa aktif setiap 6 detik. Kalau yang sekarang harus tidak sedang menerima atau memberikan damage dulu, jadi kurang efektif sih. Oke, yang berikutnya ada Lolita di nerf ya. Sekarang Lolita dapat memantulkan proyektil yang datang dengan skillnya dan menyebabkan stun kepada hero lawan tanpa pengisian kekuatan ultimate-nya secara penuh. Namun karena dia masih menjadi pilihan terkuat di pertandingan rank dan e-sport, Muntun juga mengurangi beberapa kekuatannya dia. Jadi pasifnya di nerf ya, setiap stack shieldnya turun, yang sebelumnya 100% 100 plus 15 level hero turun menjadi 75 plus 10 level hero. Dan satu juga di nerf, damage tambahannya diturunkan, yang sebelumnya 7,5% sampai 10% max HP target menjadi 5% sampai 7,5% max HP target. Skill 2 nya juga di nerf, damage maksimum yang diterima shieldnya yang sebelumnya 1500 sampai 400 plus 20% total HP turun menjadi 1500 sampai 3000 plus 15% total HP. Makin late game makin gak guna tuh shieldnya guys. Nah berikutnya dengan perubahan talent Link di sini perubahan talent yang equipmentnya terlalu mudah bagi Link untuk memperoleh critical chance tambahan, jadi passive-nya di nerf ya critical chance-nya yang diperoleh turun, yang sebelumnya 2 kali serangan menjadi 1,6, dan satunya juga di nerf ya. Critical chance yang diperolehnya juga turun, yang sebelumnya 2,5% sampai 10% turun menjadi 2,5% sampai 12,5%. Nah ini karena perubahan atribut pada item khas Claw dan Scrap Phantom. Kalau dipakai sama Link itu critical chance-nya bakalan efektif banget ya. Di sini Link bakalan bisa ngasih critical terus di basic attack-nya ataupun menggunakan skill-nya. Oke guys, untuk berikutnya ada Splinter ya. Gift tidak hanya dapat meningkatkan movement speed, tetapi juga menyebabkan slow ke lawan berkali-kali, sehingga Muntun mengurangi kemampuan tersebut selagi mempertahankan peningkatan movement speednya. Skill 2 nya di nerf, efek slow-nya turun, yang sebelumnya 25% sampai 75% turun menjadi 100% sampai 40%. Ultimate-nya juga di nerf. Untuk efek slownya dari serangan gesernya itu turun, jadi dari 75% menjadi 40%. Wah banyak banget nih turunnya nih. Oke, berikutnya ada Nana di adjust, damage Nana di early game terlalu lemah, sehingga kami menyesuaikan pertumbuhan untuk membuatnya lebih mudah membersihkan lane dan ruang lainnya baginya di early dan mid game.
skill satunya di adjust, base damage-nya naik yang sebelumnya 245 sampai 375 naik menjadi 320 sampai 440. Tetapi bonus magic power dari skill satunya turun dari 120% turun menjadi 110%. Kemudian untuk ultimate-nya di adjust, base damage-nya dirubah yang sebelumnya 400 sampai 680 menjadi 440 sampai 660. Naiknya di early game, tapi di late game diturunkan damage-nya. Oke, berikutnya ada efek sana di adjust karena cowok tahun terlalu lama efeknya untuk memberikan damage, dapat menggunakan skill dan pasifnya untuk membersihkan lane dengan cepat sehingga Muntun menyesuaikan damage-nya. Oke, saat triggernya dan dari skill 2 nya di adjust, base damage-nya naik yang sebelumnya 450 sampai 750 naik menjadi 580 sampai 850, tetapi bonus magic power-nya diturun dari 200% menjadi 180%. Nah, oke, berikutnya ada Alpha di nerf ya. Setelah perilisan emblem baru, Alpha menjadi terlalu kuat di early game sehingga Muntun mengurangi damage dan pengolahan HP-nya. Pasifnya di nerf, physical attack tambahannya turun yang sebelumnya 100% menjadi 80%. Untuk skill nya juga di nerf, damage-nya diturun yang sebelumnya 200 sampai 500 turun menjadi 180 sampai 500 HP. Harganya juga turun ya, yang sebelumnya 100 sampai 200 turun menjadi 40 sampai 200. Tapi ini turunnya di regen promosi ya guys ya. Oke, berikutnya ada Uranus di nerf ya. Jadi Uranus itu menjadi terlalu kuat dengan basic common emblem sehingga Muntun mengurangi pemulihan HP-nya di early dan cuman dan gamenya jadi pasifnya di nerf. Pemulihan HP-nya max yang turun sebelumnya kan 48 sampai 224 menjadi 24 sampai 224. Oke, berikutnya ada Alucard di nerf ya, sedikit mengurangi buff dari patch sebelumnya. Jadi ini di draftnya bukan nerf dari original server ya, karena defense sebelumnya kan di advance server itu Alucard sempat di buff ya. Nah, untuk di nerfnya full the skill meningkat saat mengenai hero atau creep, dan ditekan lagi yang sebelumnya kan sempat naik 1,4 kali, itu sekarang menjadi 1,3 kali. Ultimate-nya juga di hybrid lifetime-nya dari peningkatan ultimate-nya kan diturunkan lagi yang sebelumnya 10% sampai 20% turun menjadi 5% sampai 15%. Untuk ultimate-nya ujung di nerf ya, jadi menghapus fiber defense yang ditingkatkan oleh ultimate-nya, karena ultimate sebelumnya untuk ultimate-nya sekarang ada penambahan hybrid defense dan itu tidak jadi di buff ya. Berikutnya ada Freya di nerf ya. Terlalu mudah bagi Freya untuk terus menerus menggunakan skill 2-nya, maka skill 2-nya di nerf, cooldown-nya naik yang sebelumnya 9 sampai 6 detik menjadi 10 sampai 8 detik, dan waktu untuk pengembalian penggunaan skillnya yang sebelumnya kan bisa bertahan selama 5 detik, sekarang hanya 3,5 detik saja. Oke, berikutnya di sini ada hero Arlott di nerf ya. Berikutnya dan Arlott dapat memberikan dampak yang besar bagi player lain sehingga Muntun memesan untuk meningkatkan cooldown-nya agar membeli hero lawan waktu merespon. Jadi ultimate-nya di nerf, cooldown-nya naik yang sebenarnya 2,4 sampai 16 detik naik menjadi 30 sampai 24 detik, dan sedikit meningkatkan jeda sebelum ultimate-nya aktif. Jadi ada kayak delaynya gitu ya guys ya, sebelumnya kalian menggunakan ultimate-nya. Guys, untuk berikutnya di sini tipe penyesuaian battlefield, terjadi perubahan tempo pertandingan. Muntun mengutamakan persyaratan HP untuk meningkatkan level di early game agar memberikan lebih banyak kemungkinan saat perebutan turtle pertama. Sementara itu Muntun membuat turtle memberikan lebih banyak hadiah. Jadi yang pertama meningkatkan HP yang diperlukan untuk
level 2 sampai level 4. Jadi sekarang dari level 2 ke 4 itu agak lama ya, dan mengurangi XP yang diperlukan untuk level 4 sampai level 6. Nah, jadi untuk naik level dari 4 ke 6 itu lebih cepat, tetapi total XP yang diperlukan itu semua tetap sama sih guys ya. Dan yang kedua, meningkatkan HP yang diperoleh tim saat mengeliminasi turtle sebesar 12,5%. Jadi sekarang para jungler itu wajib banget untuk kontes turtles ya guys ya, jangan sampai dilewatkan, karena kalau akan melewatkan saja itu kalian udah ketinggalan banyak sekali XP ya. Oke, berikutnya di sini tipe penyesuaiannya turun. Jadi sekarang semua setara dengan di hadapan turret. Mengubah damage-nya yang diberikan ke turret dari 100% physical attack plus 60% magic power menjadi 100% physical attack plus 100% magic power. Sekarang mage dapat melakukan push dengan lebih efisien. Jadi tidak ada alasan lagi kalau mage tidak mau future, yang terutama untuk mage yang basic attack-nya itu magic damage. Soalnya di sini kan untuk magic damage yang diberikan ke turret itu sudah 100% ya. Oke, berikutnya ada item steel ya. Jadi item ini serbaguna, maka Muntun sedikit meningkatkan harganya. Jadi harganya yang sebelumnya 530 naik tuh menjadi 630. Berikutnya ini menyesuaikan lainnya. Yang pertama, pengoptimalkan indikator skill 2 dari Gusion. Sekarang lebih sesuai dengan jangkauan skillnya. Sebenarnya dan lebarnya juga sudah disesuaikan di sini. Jadi lebar banget tuh indikatornya ya guys ya. Yang kedua, mau sekarang menjangkauan ability Gusion itu dari skillnya saat dipanggil sesuai dengan jangkauan saat dilepaskan, dan sekarang itu lebih besar. Oke. Desain yang ketiga adalah mendesain ulang sound effect dari skill Chu, Varsa, dan Valir. Oke, bisa kalian lihat di sini untuk skill ininya. Suara dari sound effect skill dari 3 hero tersebut ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini guys. Semoga kalian bermanfaat dengan review patch sekarang. Jadi ada beberapa hero yang ini ya tidak jadi di buff ataupun ya kebanyakan nggak jadi di buff ya guys ya. Kayak skill, oh ya ada Lolita di reform ya guys ya, jadi lebih enak ya guys ya untuk shieldnya. Bisa kalian lihat tadi di review yang gua kasih atau yang gua tadi ngomongin ya guys ya. So oke, mungkin ini apa ya, keputusan dari Muntun kita ambil aja karena mungkin terlalu OP atau gimana, jadinya dikembalikan lagi. Oke, sampai jumpa di next video atau next konten lagi guys ya. Bye.